kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku segambar dan serupa dengan Allah. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di dalam hidup kami, yang selalu memberikan kami sukacita, memberikan kami kehidupan yang baru hari ini. Semua kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan terlebih, kami rindu dengan firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami terlebih, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik. Boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Semua lipat tangan, kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Sekarang kita masih memuji Tuhan, kita masih bersuka cita, semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ali Yesus Tuhaki. Musik. Dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Roma 5 ayat 1. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Cuip Cuip. Musik. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan juga Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh dari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Selamat hari Minggu adik-adikku semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah juga ya, supaya kita bisa baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adikku yang terkasih, tadi siapa yang sama-sama membaca cerita Alkitab kita? Ya, bagi adik-adik yang mengikutinya tadi, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Coba kasih tahu sama mama, papa, atau opung yang ikut ibadah di rumah. Ya, cerita Alkitab kita tadi menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan segala tumbuh-tumbuhan dan binatang di bumi ini. Hebat ya Tuhan kita.
Dia menjadikan bumi dan segala isinya hanya dengan perkataannya saja. Bayangkan, kalau Tuhan bilang, jadilah bumi, maka bumi jadi. Jadilah matahari, maka matahari pun jadi. Jadilah manusia, maka manusia pun tercipta. Tuhan hanya menyatakan sesuatu, maka apa yang diinginkannya bisa terjadi. Begitulah Tuhan menjadikan bumi dan segala isinya yang diciptakannya. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat urutan penciptaan? Ayo, kita kasih tahu dong mama papa kita di rumah. Yang pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian jadilah terang siang dan jadilah gelap, yaitu malam. Lalu Tuhan menciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala? Langit, untuk memisahkan daratan dan lautan. Lalu Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga, tanam-tanaman, pohon-pohonan, dan lain-lainnya. Kemudian Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang di malam hari. Kemudian di hari berikutnya Tuhan menciptakan binatang di lautan dan di udara. Binatang di lautan itu apa adik-adik? Ya, ikan. Ikan yang kecil-kecil, yang besar-besar, dan juga terumbu karang, semua yang ada di lautan. Kemudian binatang yang di udara. Apa binatang di udara adik-adik? Ya, burung dan lain-lain. Kemudian di hari berikutnya Tuhan menciptakan binatang di darat seperti ayam, apalagi harimau dan lain-lain. Termasuk di hari ke-6 Tuhan menciptakan kita manusia. Betapa Tuhan sangat mengetahui kebutuhan manusia. Tuhan menciptakan dulu semua tumbuh-tumbuhan, binatang, semua yang diperlukan manusia. Lalu manusia diciptakan berikutnya. Supaya ketika manusia ada, dia perlu makanan dari tumbuh-tumbuhan, dia perlu makanan dari segala jenis hewan yang sudah diciptakannya. Tapi adik-adik tahu nggak bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa dari semua ciptaannya yang lain? Kira-kira kenapa ya? Karena manusia diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Allah. Termasuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik juga telah diciptakan Tuhan Allah seperti gambar dan rupa Allah. Jadi kita sangat istimewa diciptakan Tuhan. Mau bagaimanapun bentuk dan rupa adik-adik saat ini, adik-adik harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik sangat istimewa diciptakan Tuhan. Jadi, rupa dan gambar Allah bukan berarti harus cakep, harus ganteng, harus berotot seperti superhero di film-film itu. Seperti film Batman yang sedang tayang sekarang di bioskop. Siapa yang udah nonton film di bioskop? Rupa dan gambar Allah itu bukan harus seperti itu adik-adik. Tapi rupa dan gambar Allah itu adalah maksudnya Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang maha baik, dan Allah yang sangat memiliki kuasa atas semua yang diciptakannya di bumi ini. Karena itulah Allah menciptakan manusia seperti gambar dan rupa Allah itu supaya manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Allah lainnya. Menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan dengan penuh kasih dan sayang. Tuhan telah memberikan tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, semuanya disediakan untuk menjadi makanan kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada adik-adik ada 3 hal. Yang pertama, adik-adik ingat ya, supaya adik-adik dan kita semua
menjaga bumi kita dengan baik. Bagaimana caranya menjaga bumi? Ya jagalah lingkungan kita tetap bersih. Jangan suka buang sampah sembarangan. Jangan menebang pohon atau tumbuh-tumbuhan dengan sembarangan. Tapi kita harus banyak-banyak menanam pohon. Rajin menyiram bunga di rumah. Nah, ini juga buat adik-adik yang cewek kayak Inang Pendeta. Gunakanlah tisu secukupnya. Jangan sampai membuang-buang tisu. Karena tisu dan kertas itu terbuat dari pohon-pohonan yang harus ditebang. Bayangkan adik-adik, kalau tidak ada lagi pohon-pohonan di bumi ini, maka kita akan bisa tenggelam. Tidak ada lagi yang menahan air. Lalu yang kedua, tadi yang pertama harus menjaga bumi. Yang kedua, supaya adik-adik dan kita semua memelihara binatang dengan baik. Adik-adik pasti ada yang punya hewan peliharaan ya? Apa hewan peliharaannya? Kucing, anjing, kelinci, ya banyak lagi mungkin ya. Maka adik-adik harus menyayangi mereka dan memelihara mereka dengan penuh kasih. Nah, kalau kita harus menjaga dan memelihara binatang, bukan berarti adik-adik tidak bisa memakan segala jenis binatang ya. Seperti ayam, harus kita makan, enak itu, apalagi dibuat ayam goreng. Inang aja suka gitu ya. Ikan gembung, siapa yang suka makan ikan? Bagus untuk kesehatan. Tapi mereka juga harus tetap dipelihara adik-adik agar tidak punah. Makanya ada orang yang memelihara ayam dengan beternak ayam. Lalu ikan juga. Jangan menangkap ikan di laut dengan menggunakan misalnya bom yang bisa mematikan semua ikan di laut. Sehingga tidak bisa lagi dia berkembang nantinya. Nah yang ketiga adik-adik, jagalah udara kita supaya tetap bersih. Bagaimana caranya? Tidak membakar sampah sembarangan. Karena bisa membuat polusi udara, mengotori udara. Lalu apalagi yang perlu kita kerjakan? Mengurangi atau jangan menggunakan plastik karena bisa merusak lingkungan. Jadi sekarang adik-adik mungkin kalau belanja ke supermarket sudah harus pakai paper bag ya, kantongan itu, tidak dikasih lagi plastik. Itu cara pemerintah kita supaya mengurangi penggunaan plastik. Adik-adik juga di rumah, jangan pakai plastik lagi. Jadi kalau kemana-mana, bawa kantongan. Kalau perlu kita mengingatkan, mama papa kita jangan memakai plastik. Itulah cara kita menjaga bumi kita supaya tetap baik dan sehat. Karena Allah telah menciptakan seluruh ciptaannya dengan amat baik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita manusia. Nah, supaya kita dan semua adik-adik bisa hidup di bumi ini dengan baik, bisa menghirup udara yang segar, bisa makan yang cukup, bisa hidup rukun, saling mengasihi dengan teman, dengan sesama. Karena itu kita diminta oleh Tuhan untuk menjaga semuanya itu dengan baik. Merawat tumbuh-tumbuhan, dan anak-anak Tuhan juga jangan merusak lingkungan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebab perbuatan itu tentu melanggar perintah Tuhan. Dan kalau adik-adik melanggar perintah Tuhan, berarti adik-adik telah berbuat dosa. Dan dosa adalah pelanggaran terhadap yang Tuhan perintahkan kepada kita umat manusia. Karena itu adik-adik, tugas kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa, tugas kita apa? Ya, mari kita merawat bumi ini dengan baik. Hidup saling mengasihi dengan teman dan sesama kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami
agar kami menjadi anak-anak yang bersyukur karena kami adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Firman-Mu juga menghendaki supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya dengan baik. Karena kami hidup di bumi ini yang telah Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Karena Tuhan mengasihi kami sehingga Tuhan memberikan dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tolonglah kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang selalu menjaga lingkungan kami dengan baik, dengan selalu mengasihi sesama kami, mengasihi lingkungan kami, dan menjaganya tetap bersih. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami, menolong bumi ini untuk segera bebas dari pandemi COVID ini, sehingga kami boleh beribadah, anak-anak sekolah minggu dapat beribadah kembali di gereja seperti biasanya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati juga seluruh orang tua kami ya Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan dan murah rezeki. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga seluruh guru-guru kami di sekolah, agar mereka terus mengajari kami untuk menjadi anak yang baik. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, didengar, tapi juga dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Goklas Niroha Doau. Musik. Goklas Niroha Doau, dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha Doau, dingolukon, totong hirohaton. Mau lihat Goklas Niroha, maringan holongi Tuhan diam. Mau lihat Goklas Niroha, maringan holongi Tuhan diam. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti aktivitas kita untuk minggu ini adik-adik boleh lihat setelah ibadah kita ini selesai. Adik-adik yang baik, dalam merayakan Paskah, kita ada perlombaan menghias telur Paskah.
Untuk semua syarat-syarat ketentuannya, adik-adik boleh lihat di layar ini. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!